Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu mengenai kondisi manusia setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita sebutkan bahwasanya manusia pada saat tersebut ada 4 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka yang masih berpegang kepada Islam. Mereka adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang bersama dengan mereka. Dan mereka mayoritas pada saat tersebut. Kemudian yang kedua, mereka orang yang enggan membayar zakat. Akhirnya mereka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga, pada saat tersebut ada sebagian manusia yang mereka menyatakan keluar dari Islam. Mereka murtad dari agama. Bahkan sebagian mereka mengaku sebagai nabi dan manusia pun mengikutinya pada saat tersebut. Kemudian keadaan yang keempat, ada orang yang pada saat tersebut tidak menampakkan sikap ke mana dia berpihak. Mereka menunggu siapa yang menang. Jika menang kelompok yang pertama, mereka mengikuti kelompok yang pertama. Jika menang yang kedua, mereka mengikuti yang kedua. Dan jika menang yang ketiga, mereka akan mengikuti yang ketiga. Inilah kondisi manusia setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu tentang kelompok yang kedua, yaitu orang-orang yang mereka enggan membayar zakat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengirim Khalid ibn al-Walid bersama dengan kaum muslimin untuk memerangi orang tersebut dan walhamdulillah Allah Azza wa Jal berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian pada hari yang berbahagia ini kita akan menyebutkan tentang kelompok yang ketiga. Ada sebagian manusia pada saat tersebut yang mereka itu murtad dari agama. Bahkan sebagian mereka mengaku sebagai nabi. Di antara orang yang mengaku sebagai nabi pada saat itu adalah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Beliau ini adalah salah seorang pimpinan dari Bani Asad, suku Asad. Umurnya ramai dah pada saatnya. Di tahun ke-9 Hijriah disebutkan bahwasanya beliau ini datang ke Madinah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan keislaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut baik atas keislaman Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dikarenakan beliau merupakan salah satu pemimpin dari Bani Asad. Dan Bani Asadnya memiliki masyarakat yang sangat-sangat ramai. Tentu yang merupakan sebuah perkara yang menyenangkan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi ini kembali ke negerinya, terdapat rasa hasad di hatinya kepada Nabi alaihi salatu wasallam akan kemenangan yang Allah Azza wa Jal berikan kepada kaum muslimin. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah, dipilih oleh orang-orang Quraisy. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu di awal Islam yang mengikuti beliau hanya orang-orang yang lemah. Namun sekarang sebagaimana dilihat lamati Tulaihahnya, kaum muslimin yang semakin le. Bahkan negeri Persia dan negeri Rom, mereka takut kepada kaum muslimin pada saat tersebut. Maka tersimpan rasa hasad di hati Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi radhiyallahu ta'ala anhu ini. Kemudian ketika dia kembali ke negerinya, manusia pun mengatakan kepada Tulaihah bin Khuwailid, "Kenapa engkau mengikuti Muhammad? Engkau lebih mulia daripada Muhammad. Engkau lebih fasih berbicara daripada Muhammad dan engkau lebih berani daripada Muhammad." Kemudian beliau pun pada saat tersebut menyatakan murtad dari agama, kemudian mengaku sebagai nabi pada saat tersebut.
Maka manusia pun ada yang mengikutinya. Apakah memang benar beriman kepadanya ataukah karena fanatik kesukuan pada saat itu. Nabi SAW pada saat itu mengirim Dirar bin Al-Azwar untuk memerangi Tulaiha bin Khuwailid ini. Sehingga terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang murtad kan. Maka dengan kehendak Allah Azza wa Jal, Dirar bin Al-Azwar beliau berhadapan dengan Tulaiha kan. Jadi waktu ditebas, hana memberikan mudarat kepada Tulaiha bin Khuwailid no. Jadi waktu ditebas, lepideng Al-Azwar hana membuat celaka pada saatnya. Maka dia waktu kampung kemudian dicerita oleh manusia bahwasanya Allah Azza wa Jalla menjagaku. Manusia pun mengikutinya. Sehingga setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia pun telah memiliki jumlah yang sangat banyak pada saat tersebut, dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu beliau mengirim Khalid ibn al-Walid radhiyallahu taala anhu untuk menghancurkan orang-orang murtad tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Khalid ibn al-Walid beliau adalah salah seorang panglima perang Islam yang tidak pernah kalah. Sehingga di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar pernah mencopot beliau menjadi panglima perang, kemudian diganti oleh Abu Ubaidah. Umar radhiyallahu taala anhu melakukan hal tersebut agar menjaga akidah kaum muslimin. Baikna lah mati kaum muslimin bahwasanya menang perangnya dikarenakan Khalid bin Walid. Hanali menggantung kepada Allah Azza wa Jalla, menggantung kepada Khalid bin Walid. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu beliau mengantisipasi daripada pemikiran ini dengan apa? Dengan mencopot Khalid bin Walid, kemudian mengganti Abu Ubaidah ibn al-Jarrah sebagai panglima perang pada saat tersebut. Khalid bin Walid beliau pun berperang dengan orang-orang murtad tersebut, sehingga di tengah terjadi peperangan yang luar biasa pada saat itu, ada sebuah suku yang dia itu membela Tulaiha bin Khuwailid. Dipubutoi pu yang dikenal Tulaiha bin Khuwailid ni sebagai seorang nabi. Maka salah seorang pemimpin suku tersebut dia mendatangi Tulaiha bin Khuwailid di tengah kecamuk perang yang luar biasa, dan orang murtadnya karap-karap talu pada saatnya. Teruklah pimpinan jih kemudian dikun, wahai Tulaiha, hu katruk wahyu kepada roh ni. Tulaiha pada saat tersebut berada di sebuah kemah. Maka dikun oleh Tulaiha, sebentar lagi satu. Kemudian terjadilah peperangan lah. Kemudian dia kembali dan bertanya, apakah telah datang malaikat Jibril kepada engkau? Maka dikatakan belum. Kemudian orang ini pun kembali ke kancah peperangan. Kemudian untuk ketiga kalinya dia kembali kemudian bertanya kepada Tulaiha, apakah engkau telah didatangi oleh Jibril? Katakan, ya sudah. Kemudian disebutkan ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Dia itu mengaku bahwasanya Jibril telah datang, kemudian dia mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Maka pada saat tersebut kelompok ini dia mengatakan bahwasanya engkau adalah pendusta, kemudian mereka pun pergi meninggalkan Tulaiha. Maka terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan Bani Asad, dan disebutkan setelahnya Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi beliau harus kembali ke negerinya, dan beliau harus meninggalkan negerinya, dan beliau lari ke Syam pada saat tersebut. Maka di Syam beliau masuk Islam dan bagus keislamannya. Bertaubatlah yang kepada Allah Azza wa Jal atas dosa yang sangat yang berat, yaitu mengaku sebagai nabi. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mendatangi Umar, kemudian Umar pun melihat Tulaiha bin Khuwailid, kemudian mengatakan, bukankah engkau yang membunuh dua orang yang mulia dari kalangan kaum muslimin? Tulaiha ini membunuh Uqashah bin Mihsan dan Thabit bin Salamah, dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau melihat Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, beliau marah. Karena apa? Karena kadipoh daripada dua orang Islam yang god. Dikun oleh Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi, wahai Amirul Mukminin, sungguh orang yang telah kubunuh mereka dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dengan syahid. Adapun saya pada hari ini, karena membunuh mereka, saya ini adalah orang yang sangat-sangat tersiksa. Ketika mendengar pengakuan yang betul-betul God ringian, betul-betul taubat kepada Allah, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau pun menerima daripada keislamannya. Kemudian terjadilah perang antara kaum muslimin dengan orang Persia dan orang-orang Romawi. Umar radhiyallahu taala anhu
beliau mengirim surat kepada pemimpin-pemimpin wilayah pada saat tersebut untuk berjihad. Maka salah satu daripada pemimpin wilayah yang berada di tempat Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi tinggal diperintahkan untuk menyertakan Tulaiha bin Khuwailid sebagai salah seorang mujahid Islam pada saat itu. Maka terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan orang Romawi. Pada saat itu ada sebuah kapal yang sangat besar. Di dalamnya terdapat banyak daripada senjata. Kemudian di dalamnya terdapat dari pasukan yang sangat banyak. Maka kaum muslimin pada saatnya berada di sebuah bot yang ubid. Berkali Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi kepada pemimpin ataukah kepada kaum muslimin pada saat tersebut, dekatkan perahu. Kata kaum muslimin pada saat tersebut, baik, awak ramai dah. Tulaiha pun mengatakan, dekatkan perahu ataukah pedang ini yang akan menebas leher-leher kalian. Kemudian didekatkan perahu, kemudian beliau dilemparkan ke perahu musuh, kemudian beliau pun menghancurkan perahu tersebut. Di antara mereka ada yang terbunuh, di antara mereka ada yang tenggelam, dan yang tersisa orang itu menyerah kepada Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi. Kemudian beliau menghabiskan umurnya untuk berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama menyebutkan bahwasanya beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena definisi sahabat sebagaimana disebutkan, yaitu orang yang bertemu dengan Nabi kemudian beriman, kemudian mati di atas keimanan meskipun ada di antara mereka yang murtad. Dan Tulaiha bin Khuwailid Al-Asadi radhiyallahu taala anhu, beliau ini murtad namun beliau kembali ke dalam Islam dan beliau dikategorikan sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka kisah yang luar biasa ini mengingatkan kita akan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menyebutkan, yadhaqullah ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhuluna al-jannah. Bahwasanya Allah azza wa jalla tertawa melihat dua orang manusia yang mereka saling bunuh-membunuh, namun keduanya masuk dalam surga. Adapun yang terbunuh, dia berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Adapun pembunuh tersebut kemudian dia masuk Islam, kemudian dia berperang dan dia dibunuh oleh orang-orang kafir pada saat tersebut. Sehingga subhanallah wa ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, padi raih na dosa tayong. Baik sakai-sakai tengok putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila tengok betul-betul bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita dan akan merahmati tanyo mendum. Mungkin hanya ini yang bisa disebutkan di pertemuan yang berbahagia ini. InsyaAllah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita sebutkan tentang orang-orang yang mereka itu mengaku sebagai Nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naktafi bihadal qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.